sekarang, Dragonbeard Creek seharusnya disebut Dragonbeard River, dan Tiefu River juga diubah menjadi Tiefu River. Di malam hari, ada seorang wanita cantik memegang pedang rumbai emas. Dia berdiri di tebing batu hijau di persimpangan sungai dan anak sungai. Wanita muda itu memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus, dan pakaian di sekitar dadanya menonjol tinggi. Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang melihat ke bawah, seseorang tidak akan dapat melihat ujung kakinya. Sedemikian rupa sehingga rumbai emas pedangnya terjalin begitu saja. Dia adalah gadis pelayan pribadi sang permaisuri. Meskipun dia sangat cantik, dia memiliki nama yang vulgar, yaitu Yang Hua. Wanita itu mula-mula melemparkan pedang pulau botol berharga timur, yang awalnya disebut jimat, ke dalam sungai. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menanggalkan pakaiannya. Dia menanggalkannya satu persatu dan melemparkannya begitu saja ke dalam air sungai Tiefu yang mengalir deras. Pada akhirnya, ia memperlihatkan tubuh yang montok, tanpa cacat, dan sempurna. Bermandikan cahaya bulan dan kabut, ia tampak lebih anggun. Lalu, dia melangkah maju, dan tubuh rampingnya langsung terjatuh. Wanita Yang Hua, yang telah memperoleh dekrit pengadilan Kekaisaran Dali, akan menjadi dewa sungai di sungai Tiefu malam ini. Daerah-daerah di dinasti Dali dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu besar, kecil, sedang, dan 3 tingkatan. Sungai-sungainya sama. Aliran air di bawah sungai adalah tingkatan terendah dari roh-roh air. Bahkan jika istana kekaisaran menganugerahkan dewa untuk mengawasi jalur air, mereka hanya akan diberi gelar nenek sungai. Mereka tidak diperbolehkan untuk melangkahi dewa yang dianugerahkan. Sungai-sungai di atas dibagi menjadi tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Dragonbeard Creek telah naik 2 tingkatan, dari sungai kecil menjadi sungai tingkatan sedang. Tidak ada perbedaan antara sungai di atas dan sungai di bawahnya. Sekarang, sungai Tiefu telah menjadi sungai besar. Hanya saja, sungai Tiefu dan sungai Jenggot Naga, 2 sungai yang terhubung ini, untuk sementara tidak membangun kuil untuk dewa sungai, juga tidak membangun patung dewa. 2 dewa sejati Jianghe yang baru bukanlah nama-nama yang dikenal di Kabupaten Longquan. Di antara mereka, dewa sejati besi Fujiang disebut Yang Hua. Dibandingkan dengan penganugerahan dewa Jiang, pengadilan Kekaisaran Dali menganugerahkan 3 dewa gunung ortodoks sekaligus, Gunung Awan, Gunung Dianxiang, dan Gunung Luopo. Upacara penobatan berlangsung megah dan megah. Kaisar Dali secara pribadi menulis dekrit kekaisaran. Sage Ruanxi membantu mengumumkan pembukaan altar. Asisten Menteri Kementerian Ritus membacakan isinya. Pemakaman emas dan giok Tuan King Wu dari Qintianjian. Pejabat setempat, Hakim Daerah Kabupaten Longquan Wu Yuan. Meresmikan 2 patung dewa bertubuh emas dari tanah liat, dan seterusnya. Ada serangkaian formalitas yang rumit, tidak ada sedikit pun yang terlewat. Dewa Gunung Benua Botol Harta Karun Timur dibagi menjadi 5 dewa gunung biasa, dan dewa bumi. Total ada 3 tingkatan, dan rakyat jelata memanggilnya penguasa tanah. Secara umum, ukuran pegunungan sudah ditetapkan bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Oleh karena itu, sulit bagi dewa gunung bumi untuk dipromosikan saat itu juga. Namun, itu tidak mutlak. Jika ada seorang ahli yang berkultivasi di alam bumi, dan dianggap tinggi oleh istana kekaisaran, dan menjadi guru kekaisaran atau tertinggi dengan status tinggi, adalah mungkin baginya untuk naik ke puncak. Bagaimanapun, itu bukan tentang ketinggian gunung. Di antara mereka, Dewa Gunung Luopo sangat aneh. Hanya nama keluarganya Song. Dibandingkan dengan 2 patung tanah liat lainnya, patung Dewa Gunung ini dibuat khusus dengan kepala emas. Pakaiannya yang lain dicat, dan tidak diolesi bubuk emas. Konon, ini adalah dekrit rahasia yang dikeluarkan oleh istana kekaisaran. Di tengah sungai yang keruh itu, ada air terjun dahsyat yang jatuh dari atas. Ujung kaki wanita itu dengan ringan menginjak gagang pedang Tao yang berharga itu. Rumbai emas itu seperti tanaman merambat, dan tidak diketahui kapan rumbai itu dengan lembut melilit pergelangan kakinya. Bulu mata wanita yang memejamkan matanya sedikit bergetar, dan air mata perlahan mengalir keluar dari matanya. Berada di dasar sungai, air mata itu secara alami menghilang dalam sekejap. Meskipun fisiknya berbeda dengan orang biasa, dan dia dekat dengan sungai sejak dia masih muda, ada seorang Taois pengembara yang datang ke rumahnya ketika dia masih muda dan memeriksa horoskopnya. Dia berkata bahwa dia akan dengan mudah menarik semua jenis hal jahat di dalam air, jadi sebaiknya jangan mendekati sumber air sendirian, terutama tempat di mana air tak berakar berkumpul untuk sementara waktu. Gadis bermarga yang Minghua itu tumbuh dewasa secara bertahap. Tak lama kemudian,
Dia dipilih oleh Tuan King Wu dari dinasti Li Agung dan dibawa ke sisi Dewi. Dia berlatih teknik air superior, dan basis kultivasinya maju pesat. Mungkin saja 3 tahun latihan saja setara dengan 30 tahun kerja keras bagi orang lain, atau bahkan lebih lama. Namun, alasan sebenarnya yang memaksanya untuk memulai jalan tanpa jalan kembali ini. Perlu diketahui bahwa menjadi dewa sungai selalu dianggap sebagai jalan buntu oleh para kultivator Qi ortodoks. Itu sama sekali bukan cara yang tepat untuk berumur panjang. Bayangkan jembatan panjang umur. Jika seseorang tahu bahwa jembatan itu runtuh di tengah jalan dan orang-orang tidak dapat mencapai sisi yang lain, maka jembatan panjang umur seperti apakah itu? Dia tahu dalam hatinya bahwa ini disebut memiliki cincin giok menjadi kejahatan. Karena dia dikenali oleh pedang rune ibu kota, dia berhasil mengendalikan jimat tersebut sebelum pendekar muda Liu Baqiao dari Taman Angin dan Guntur melancarkan gerakannya. Setelah memperoleh kesempatan besar ini, tingkat kultivasinya meroket. Tepat ketika dia berpikir bahwa 5 negara bagian atas sudah dekat, tetapi pada saat yang sama, berita buruk datang satu demi satu tanpa suara. Pertama, Dewi memintanya untuk mengeluarkan pedang rune dan memberikannya kepada Ruan Cheng, yang bertanggung jawab atas Dizu, untuk membelah panggung pembantaian naga 2 kali. Lalu, pedang rune yang dikembalikan kepadanya sudah dalam kondisi hampir patah. Apalagi yang bisa dia lakukan? Yang satu adalah Dewi yang memberinya kesempatan hidup baru, dan yang satunya lagi adalah santo militer yang diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Dali. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menerima hasil ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kaisar akan memberinya gelar Dewa Air Sungai Tiefu untuk sementara. Di sungai, wanita yang berdiri di atas pedang itu melayang tak bergerak, bagaikan dewa yang berdiri di kuil. Ia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai menenangkan pikirannya serta berkonsentrasi. Tangannya membentuk segel dan ia diam seperti gunung. Mula-mula rambut hitam halusnya rontok helai demi helai dan hilang di sungai, lenyap bersama arus. Kemudian, daging dan darahnya mencair sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang hebat tidak hanya datang dari daging dan darahnya, tetapi juga dari kedalaman jiwanya. Tubuh wanita yang lembut itu, yang secara bertahap menjadi berlumuran darah, masih bergetar tanpa henti, meskipun teknik rahasia Dali mengisolasi indranya. Dia begitu kurus sehingga tulang-tulangnya berdiri. Pada akhirnya, wanita itu hanya tinggal kerangka sungguhan. Pedang rune yang setengah hancur itu tetap tidak bergerak di dasar sungai, tetapi kerangka wanita yang mengerikan itu samar-samar terlihat. Kerangka itu mulai bergoyang seperti tanaman air yang mengambang. Kerangka itu sangat rapuh, seolah-olah dapat tersapu oleh sungai kapan saja. Pada saat kritis, rumbai emas pedang rune Tao, talisman, mulai memancarkan sinar keemasan. Tidak hanya mengikat pergelangan kaki wanita itu lebih erat, rumbai itu juga terus naik perlahan dan akhirnya berhenti di lutut kerangka itu. Hal ini memungkinkan kerangka itu menstabilkan tubuhnya dan membantunya agar tidak dibenci oleh roh misterius yang terkandung dalam sungai dan sepenuhnya menjadi kelas terendah dari benda hantu air dunia lain. Memadatkan keilahian, merekonstruksi tubuh emas, tubuh menjadi orang suci palsu. Helaian rambut pertama mulai tumbuh di bagian atas kepala kerangka itu. Itu bukan rambut hijau tua dari wanita tua, dari Dragon Whisker Creek, tetapi rambut emas muda. Helaian rambut muncul di tulang putih dan menjadi lebih lebat. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi rambut emas panjang yang panjangnya puluhan kaki. Itu sangat indah. Inilah tanda Tuan Hujan, yang jarang terlihat selama 100 tahun. Para dewa sungai di dunia, tak peduli besar atau kecil, pada akhirnya melekat pada bumi dan mengalir mengikuti arus. Namun, Rainmaster yang hampir punah di benua Aquarius dapat dianggap sebagai dewa di surga. Meskipun pangkat Rainmaster tidak jauh lebih tinggi dari dewa sungai, perbedaannya seperti seorang kultivator Qi biasa yang bertarung melawan pendekar pedang dengan level yang sama. Mirip dengan orang tua yang memegang lentera di lingkungan resmi. Jabatan seorang dokter jauh lebih penting daripada pejabat Dali lainnya yang berpangkat sama. Dewa emas Daluo yang diagungkan oleh para penganut Tao, tubuh emas Arhat milik para pelindung Buddha, tubuh emas tanah liat milik para dewa di dunia, dan apa yang disebut cabang emas serta daun giok milik dinasti sekuler semuanya memiliki kata emas. Di antara mereka, dharma tubuh emas para dewa sebenarnya hanyalah ilusi. Itu tidak berarti bahwa para dewa benar-benar memperoleh tubuh emas di sekujur tubuh mereka. Tubuh emas nenek He dari Sungai Jenggot Naga sebenarnya hanyalah sedikit cahaya keemasan di matanya. Namun, wanita ini memiliki rambut keemasan yang melambangkan kualifikasi seorang master hujan. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Ketika dia akhirnya membuka matanya,
dia sudah lebih cantik dari sebelumnya. Gaun hijau yang terbuat dari saripati sungai melilit tubuhnya yang sangat menarik. Ia melangkah maju perlahan-lahan seolah-olah berjalan di tanah datar. Ia bernapas dengan bebas. Dibandingkan dengan berkultivasi di gua yang penuh dengan energi spiritual, ia merasa lebih puas. Wanita itu mengangkat tangannya dan pedang jimat yang belum pernah terhunus itu melompat keluar dari dasar sungai dengan sendirinya. Dia memegangnya di tangannya dan memegangnya secara horizontal di depannya. Dia dengan lembut menarik pedang itu keluar dari sarungnya dan menatap retakan yang mengejutkan itu. Itu seperti bekas luka di wajah seorang wanita cantik, membuat orang merasa kasihan dan iba. Yang Hua, yang telah menjadi dewa sungai Dali, memutar pergelangan tangannya dan memegang pedang jimat tegak lurus. Dia menunduk dan menatap pedang yang setajam sebelumnya. Dia berkata dengan lembut, pada akhirnya, hanya kau yang tidak meninggalkanku. Pedang jimat bergetar sedikit dan energi spiritualnya terkuras habis. Ia seperti orang tua yang terbaring di ranjang sakit tanpa semangat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Baguslah kita punya jalan buntu. Kita akan berjalan sampai akhir bersama. Yang Hua menundukkan kepalanya dan sedikit memutar pipinya. Dia menggunakan pisau tajam itu untuk memotong lekukan berdarah di wajahnya. Lekukan itu begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Air sungai Talisman mengalir dan bergulung. Arus airnya semakin deras. Airnya sangat mematikan dan tidak ada jejak kebencian atau kesedihan. Segala sesuatu di dunia menjadi kejahatan karena kekayaan seseorang. Orang-orang di dunia yang memiliki senjata tajam tentu saja memiliki niat membunuh. Di punggung lembu hijau di tepi sungai Kumis Naga, seorang lelaki tua berjongkok di tebing batu dan merokok. Seorang wanita muda duduk dengan hati-hati di tepi tebing batu. Rambutnya terurai dan menjulur ke sungai. Sekarang setelah dia dipromosikan menjadi dewa sungai yang sah yang diakui oleh pengadilan Kekaisaran Dali, dia dapat mengandalkan metode ini untuk pergi ke darat untuk sementara waktu. Jangan remehkan langkah kecil ini. Bahkan jika Anda berlatih selama ratusan atau ribuan tahun, Anda tetap tidak akan berdaya. Wanita yang rambut panjangnya menutupi air di bawah tebing batu itu berkata dengan takut-takut, abadi, mengapa aku, Malan Hua, tidak bisa memiliki kuil dewa sungai? Sekalipun hanya kuil kecil, semuanya akan baik-baik saja. Orang tua itu mendengus dan mencibir, dengan reputasimu yang buruk, kamu masih mau terus-terusan menyalakan dupa. Saya khawatir itu hanya beberapa tangki air besar berisi air liur. Lagi pula, apakah Anda berpikir bahwa dengan menikmati kemenyan, Anda dapat menjamin panen yang baik? Lagi pula, ini hanya bisnis di mana Anda bisa berbaring dan menikmati hidup tanpa melakukan apapun. Wanita itu tersenyum malu. Dewa, kau tahu aku ini wanita desa berambut panjang dan pengetahuannya terbatas. Tolong beritahu aku, jangan sampai aku melakukan tabu lagi dan membuat marah orang penting tertentu. Aku tidak takut dipukul, tapi kalau aku merepotkanmu, aku akan merasa sangat bersalah. Ketika dia mengatakan bahwa rambutnya panjang dan pengetahuannya pendek, wanita itu melirik rambut hitamnya dari sudut matanya dan merasa sedikit bangga. Para wanita bodoh dengan rentang hidup pendek di kota kecil itu, banyak dari mereka yang rambutnya sudah beruban saat berusia 40-an. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya? Dari segi identitas dan latar belakang keluarga, apa yang dapat mereka gunakan untuk dibandingkan dengannya, seorang dewa sungai yang bermartabat? Orang tua itu berkata perlahan, setelah kuil didirikan, altar didirikan, dan pembakar dupa didirikan. Setelah dupa pertama dinyalakan, Anda dapat dianggap benar-benar bergantung pada tanah ini. Misalnya, ketika terjadi dua gempa bumi dari kota Lilin Merah, Kabupaten Longkuan juga berguncang dan sungai bergoyang. Jika Anda memiliki kuil leluhur dan patung tanah liat, maka Anda akan merasakan dampak getaran semacam ini. Walau wanita itu pura-pura mengangguk tanda setuju, sebenarnya dalam hatinya dia tidak berpikir demikian. Lelaki tua itu tidak berekspresi. Ia memegang pipa di satu tangan dan mengetuk tebing batu dengan tangannya yang bebas. Daging dan darah wanita itu langsung retak inci demi inci, menyebabkan dia jatuh ke sungai karena kesakitan. Dia meratap sekuat tenaga di dalam air, dan tubuhnya berputar dan berguling dengan gila. Orang tua itu menutup mata terhadap hal ini dan berkata perlahan, mengapa Dewa Gunung dan Sungai yang saleh memilih untuk mengikuti Raja di kaki gunung untuk membantu menjaga orang-orang di gunung tetap terkendali? Selain sumber dupa, pertarungan antara para dewa di gunung akan memengaruhi naik turunnya nasib negeri itu. Ini juga kuncinya. Siapa yang rela berada dalam situasi yang genting? Siapa tahu kalau tubuh emas mereka akan terluka parah besok dan mereka akan menghilang dari dunia lusa? Selain itu,
Adat istiadat, budaya, pendidikan, senjata, dan banyak hal lainnya juga akan memengaruhi kultivasi Anda. Hal itu bisa terjadi secara halus atau tiba-tiba, tetapi tidak dapat diubah oleh kehendak para dewa. Yang pertama bagaikan memotong daging dengan pisau tumpul, sedangkan yang kedua bagaikan malapetaka dari langit. Anda harus menghargai waktu luang saat ini. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, riang gembira, dan bahagia seperti dewa. Wanita itu tidak berani lagi pergi ke darat. Kepalanya yang pucat perlahan-lahan mengapung ke permukaan air dan memohon belas kasihan, Dewa Abadi yang agung. Aku tahu betapa seriusnya situasi ini. Wanita itu menyelam ke dalam air dan menggoyangkan pinggangnya. Sosoknya langsung melewati jembatan lengkung batu dan lolos sejauh 2 hingga 3 mil di jalur air. Wanita yang dulunya adalah seorang wanita sungai itu dengan santai melewati bagian sungai tempat bengkel pandai besi itu berada. Sekarang dia tidak begitu takut pada gadis kecil yang memiliki cara yang kuat itu. Lagi pula, selain bekerja dengan tekun untuk sein militer dan menambah berat suramnya air yang mengalir, dia sesekali dipanggil oleh gadis kecil itu untuk bertanya tentang masa lalu kota kecil itu. Seiring berjalannya waktu, dia merasa pinggangnya menjadi sangat kuat. Adapun gadis Xiu-Xiu yang sangat aneh di mata wanita itu, menurut obrolan mereka, wanita itu tahu bahwa selain menempa setiap hari, dia terus mengawasi rumah tua yang akan diperbaiki. Dia juga membantu membersihkan beberapa rumah setiap beberapa hari. Dia juga memindahkan kandang ayam dan anak ayam tua ke bengkel pandai besi. Padahal, wanita itu sama sekali tidak mengerti pikiran gadis itu. Bagaimana mungkin putri tunggal dari sein militer itu bisa hidup seperti putri dari keluarga biasa di kota kecil? Belum lagi kehidupannya yang membosankan dan menjemukan, dia tidak punya ambisi besar. Akan tetapi, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya pada Ruan Xiu. Setelah dia menjadi dewa sungai yang sah, dia merasakan kekuatan naga api semakin dalam. Namun, wanita itu sekarang merasa bahwa dia benar-benar memiliki pendukung. Dia mengira bahwa dia dan Xiu-Xiu telah berubah dari musuh menjadi teman. Dia bahkan dapat dianggap sebagai setengah dari pembantu sein militer. Selain itu, dia dapat dianggap sebagai murid tidak resmi Oud Yang. Sebenarnya, dia juga ingat pemukulan itu, tetapi dia agak pelupa. Dia sering lupa rasa sakitnya setelah bekas lukanya sembuh. Orang tua yang duduk sendirian di punggung lembu hijau itu mendesah. Seekor katak di dasar sumur melupakan kekhawatirannya saat ia melihat bulan purnama. Setelah sekian lama, seorang pemuda dengan tanda cinnabar di antara kedua alisnya perlahan berjalan menaiki tebing batu. Ia berjongkok di samping lelaki tua itu dan mendesah. Si tua yang tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu banyak belajar di sekolah hari ini?" Pemuda, guru kekaisaran, terluka oleh kalimat ini. Dia begitu marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang tua itu tidak terus menaburkan garam pada lukanya. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu sementara. Patung tanah liat pavilion Wenchang milik keluarga Yuan dan kuil bela diri milik keluarga Zhao sudah dibangun, kan? Tapi lokasinya belum diputuskan. Apakah kamu tidak ingin membantu muridmu itu? Apakah kamu benar-benar ingin melihat karirnya hancur di daerah Longquan ini? Pemuda tampan dengan tanda cinnabar di antara kedua alisnya berkata dengan lesu, "Jika itu di masa lalu, aku akan punya rencana cadangan. Apakah menurutmu aku masih perlu melakukan ini sekarang?" Pemuda itu berkata dengan marah, "Hei, Pak Tua Yang, tidak apa-apa kalau kamu tidak menolongku waktu itu, tapi kamu masih berani mengejekku." Pak Tua Yang tidak tergerak, paling-paling, aku hanya menyindir. Itu tidak disebut mengejek. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, "Aku bersedia untuk menyerahkan mukaku yang tua dan memohon kepadamu. Apakah ini berguna?" Pemuda itu tergagap. "Saya harus membela keadilan dan mengatakan sesuatu." Pemuda itu bersandar dan berbaring di tebing hijau yang tidak rata. Sambil menatap langit malam yang gelap, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah kau dan Song Yang Kyung memiliki aliansi pribadi sepertiku?" Pak Tua yang tersenyum dan berkata, "Ya," dan dia tidak berusaha menyembunyikannya. Kalau tidak, Li Er tidak akan membuat keributan besar dengan Song Changjing. Daripada membuat kaisar khawatir, lebih baik taruh saja di atas meja dan biarkan dia melihatnya sendiri. Dengan begitu, dia akan tahu apa yang sedang terjadi. Namun, saya rasa dengan kepribadian Song Yang Kyung yang sulit diatur, saat dia tiba di ibu kota, dia pasti akan menceritakan semuanya kepada kita. Pemuda itu berkata dengan marah, "Keberuntunganku tidak sebaik Song Yang Kyung. Aku seharusnya tidak datang ke tempat yang rusak ini. Surga macam apa ini? Tempat terkutuk ini adalah tanah malapetaka milikku, Cui Dong." Orang tua itu tersenyum. Bagi separuh guru kerajaan lainnya, Cui Dong, hal itu mungkin tidak terjadi.
Pemuda itu bangkit dan berkata dengan marah, "Pak Tua Yang, kalau kau bicara begitu lagi, aku akan melawanmu sampai mati." Si tua yang menoleh untuk melihat pemuda yang telah mengalami bencana demi bencana. Ia berhenti menambahkan bahan bakar ke dalam api. "Apakah kau menyadari bahwa setelah kau terputus, kau telah banyak berubah?" Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya-tanya, "Benarkah?" Orang tua itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Iya. Temperamenmu berangsur-angsur berubah, dan jiwamu berangsur-angsur stabil. Meskipun kultivasimu tidak seberapa, dibandingkan dengan guru kerajaan sebelumnya, Cui Dong, kau akhirnya terlihat sedikit seperti Cui Dong muda." Wajah pemuda itu pucat pasi, dan matanya terbakar. Orang tua itu memandang ke kejauhan dan bercanda, sepertinya belajar masih ada gunanya. Cui Dong yang semula tinggal dalam tubuh yang berharga ini, kini bagaikan seorang pendatang yang merantau ke negeri jauh dan mengakar di daerah setempat. Guru kerajaan, Cui Dong, telah kehilangan sebagian jiwanya. Tubuh tempat jiwa Cui Dong muda tinggal adalah tempat untuk berdiri dan juga kandang. Pemuda itu tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Ia takut akan menenggelamkan dirinya sendiri jika tidak dapat menahannya. Ia segera mengganti topik pembicaraan. Yang Mulia tidak setuju untuk menggabungkan Sungai Longbeard dan Sungai Tiefu menjadi satu sungai dan kemudian membaginya semua untuk Hepo. Sebaliknya, ia membaginya menjadi dua dan mempromosikannya secara terpisah. Pada saat yang sama, Song Yuzhang, yang meninggal karena sakit di sini, dipromosikan menjadi Dewa Gunung Luopo tanpa peringatan apapun. Lebih jauh lagi, ia memerintahkan orang-orang untuk secara diam-diam membuat kepala emas dan mengirimkannya ke Kabupaten Longquan. Dengan cara ini, dia memberikan masing-masing 50 kali kepada adik Kaisar Song Yang Qiong dan orang yang tidur di sampingnya. Lao yang memandangi hamparan pegunungan dan puncak-puncak gunung di sebelah barat dan bertanya, "Yu Cui Dong, guru kerajaan, juga perlu mengetahui isi hati Kaisar seperti ini?" Pemuda itu tertegun dan mendesah dalam-dalam. Pertama, dia sudah lama dikurung, kudanya kurus dan bulunya panjang, dan orangnya miskin dan ambisinya pendek. Kedua, bahwa Yang Mulia Kaisar ambisius dan suka merencanakan secara terbuka. Dia jujur dan lurus, dan benar-benar tidak dapat diremehkan. Jika itu adalah dinasti lain, Song Yang Qiong pasti sudah merebut tahta. Sedangkan wanita itu, dia mungkin sudah merasakan cita rasa seorang permaisuri. Meskipun benua botol harta karun timur kecil, ada satu hal yang tidak dimiliki benua lain, yaitu dalam sejarah resmi, tidak pernah ada permaisuri yang memerintah dunia. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang gelisah, ingin memimpin dan menggunakan kesempatan ini untuk diabadikan dalam sejarah. Bahkan jika mereka harus terkenal selama 10.000 tahun, mereka tetap bersedia. Saya tidak tahu apakah Dali dapat melewati rintangan ini. Bahkan jika dia berhasil, siapa tahu berapa tahun lagi dia akan tertahan. Namun, di dunia, hanya saya yang tahu apa yang ingin dilakukan Alliance, dan dapat menebak apa yang akan dilakukannya. Saat dia selesai berbicara, pemuda itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Si tua yang bertanya, "Cui Dong dari ibu kota juga tidak tahu?" Pemuda itu mendesah dan berkata dengan ekspresi rumit, "Tentang itu, kurasa aku tidak tahu." Pemuda itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengusap pipinya. Keluarga Chen dari Kabupaten Ekor Naga itu tiba-tiba membuka sekolah di sini dan mengajar semua anak di Kabupaten Longquan secara cuma-cuma. Mereka mempekerjakan 3 orang guru dengan sejumlah besar uang, dan semuanya adalah cendekiawan hebat dan pahlawan sastra yang namanya menggemparkan daerah itu. Mereka semua adalah tamu yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Chen. Apakah faksi ilmiah mereka yang sedang merencanakan sesuatu di benua Aquarius? Si tua yang terkekeh, "Aku tahu tentang karma ini, tapi aku tidak akan memberitahumu. Bagaimanapun, kau akan segera keluar dari sini. Bagi saya, berbicara dengan Anda sekian lama sudah merupakan hal yang sangat baik hati." Pemuda Cui Dong tidak marah kali ini, "Baguslah kau pergi." Begitu pemuda itu berdiri, raut wajahnya langsung berubah. Dia begitu marah hingga menghentakkan kakinya dan memaki, "Astaga. Membawa 2 beban yang menyusahkan tak apa, aku sanggup menanggungnya. Tapi dia ingin aku menjadi murid bocah nakal itu. Apa yang terjadi? Apakah karena tanpa kultivasimu, tanpa statusmu, engkau telah kehilangan semua pengetahuanmu? Kalau sekarang berani berdiri di hadapanku, aku jamin aku akan memarahimu sampai kepalamu berdarah." "Pak Tua, kau tidak tahu malu, kau bajingan, tahukah kau? Sebagai manusia, kau harus punya hati nurani dan akal sehat." Si tua yang mengacungkan jempol dan mendecak lidahnya, anak muda yang sopan dan pemberani. Pemuda itu tiba-tiba berhenti mengomel dan bertanya dengan suara pelan, "Aku tidak menyebut nama siapapun. Dulu lelaki tua itu sangat kuat,
tetapi itu sudah lama sekali. Sekarang, hanya tersisa sedikit. Kau tidak mungkin masih mendengar kata-kataku, kan? Si tua yang berdiri dan menyimpan pipanya, dia menepuk pantatnya dan bersiap untuk pergi, sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, kamu adalah murid pertamanya, kamu mungkin pengecualian. Pemuda Cui Dong tertawa datar dan menghibur dirinya sendiri, tidak mungkin, tidak mungkin. Pada saat ini, buku-buku ilmiah yang paling umum muncul di depan pemuda itu, tak seorang pun membaliknya, tetapi mereka perlahan membuka ke halaman pertama. Pemuda dengan tanda cinnabar di dahinya tercengang, seolah-olah dia sedang berduka atas orang tuanya. Si tua yang berlalu. Ada yang mau baca lagi. Mata pemuda itu tampak tak bernyawa saat dia merapikan pakaiannya, dia menegakkan punggungnya dan mulai melafalkan dengan keras, langit dan bumi memiliki energi yang benar, kekacauan itu bermacam-macam. Di bawah ada sungai dan gunung, di atas ada matahari dan bintang. Pemuda itu tiba-tiba tersadar dan menatap punggung lelaki tua itu, sialan kau. Apakah kau sengaja membocorkan rahasiaku dan menyampaikan kata-kataku kepada orang tua itu? Bajingan tua, bagaimana bisa kau menggertak orang seperti itu? Aku hanya mengungkap identitasmu, apakah kau harus menyimpan dendam? Tangan pemuda itu gemetar tanpa sebab, dia kesakitan hingga menggigil, seakan-akan di sampingnya ada seorang guru galak yang sedang memukul murid nakal dengan penggaris. Pemuda itu terus meraung. Bagi manusia, itu luas dan melimpah, memenuhi langit. Jalan kerajaan harus dibersihkan dari orang-orang barbar, Han He memuntahkan istana. Di pintu masuk Pillow Inn di kota Red Candle, kurir yang telah berbicara buruk tentang seorang lelaki tua yang malang mungkin merasa bahwa ia tidak dapat melawan seorang lelaki tua. Pada akhirnya, ia mengutuk dan memberitahu lelaki tua itu jawabannya, dengan mengatakan bahwa orang-orang itu telah pergi dengan perahu pada siang hari dan sedang menuju ke selatan di sepanjang sungai Embroidery. Ketika kurir itu melihat lelaki tua itu berbalik dan pergi, ia meludah ke tanah dengan keras. Kemudian ia ingat bahwa tanah itu berada di pintu masuk stasiun pemancarnya. Dengan kesal ia menyekanya dengan ujung kakinya. Sejak anak-anak itu datang ke stasiun estafet bantal, kejadian-kejadian aneh terjadi satu demi satu, dan pada akhirnya, mereka bahkan menyebabkan petugas pos yang baik hati itu kehilangan jabatan resminya. Mereka benar-benar sekelompok pembawa sial. Lelaki tua itu berjalan di jalan sambil memanggul tas di punggungnya. Setelah berpikir dengan saksama, ia memutuskan untuk menyerah saat itu juga. Jalan itu cukup panjang untuk mengetahui isi hati orang-orang. Orang tua itu diam-diam mengulurkan tangan, mengambil jepit rambut Jasper, dan memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya. Anak-anak itu pergi ke selatan ke kerajaan Sui besar, dan cendekiawan tua itu pergi ke barat. Jalan itu menghadap ke langit, dan mereka berjalan di sisi yang berbeda. Apakah mereka akan mencapai tujuan yang sama melalui rute yang berbeda, dia tidak tahu. Namun jalan yang dijalaninya harus ditempuh selangkah demi selangkah. Di atas kapal besar, Chen Pingan dan 3 orang lainnya hanya bisa berdiri di haluan karena melihat seekor keledai putih yang mengganggu pemandangan. Mereka tidak bisa duduk dengan nyaman di kabin. Untungnya, mereka berempat sudah terbiasa dengan kerasnya hidup di alam terbuka. Li Huai sedikit marah kepada pemilik kapal karena memandang rendah mereka. Tetapi ia segera tersenyum dan meminta Lin Souyi untuk membantu menuntun keledai itu. Ia naik ke punggung keledai, duduk di atas perahu, dan menunggangi keledai itu, yang membuat Li Huai tersenyum lebar. Para penumpang di kapal-kapal besar di dekatnya memandang para pemuda dan anak-anak itu seolah-olah mereka adalah orang-orang idiot. Lin Souyi memegang kendali, dan angin sungai bertiup pelan, meniup rambut pemuda itu dengan lembut. Pemuda itu menyentuh dadanya, di mana jimat kertas kuning dan buku permata awan berada. Chen Pingan berjongkok di samping, dengan cekatan memotong bambu hijau dengan kapak. Ia berjanji akan membuat 2 kotak kecil untuk Lin Souyi dan Li Huai. Gadis kecil berjaket katun merah, yang sedang jongkok dan tidak mau melepaskan kotak hijau zamrud itu, tiba-tiba berkata dengan heran, "Paman muda, jepit rambutmu hilang. Itu masih ada di sana sebelum kami naik ke perahu." Chen Pingan tertegun, dan menyentuh sanggul di kepalanya, sedikit bingung. Namun selama periode ini, pemuda itu terbiasa dengan segala macam kecelakaan. Meskipun dia kecewa, dia tetap tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku ingat 8 kata itu. Aku akan membuat satu untuk diriku sendiri dan mengukir kata-kata yang sama di atasnya." Saat berjalan di jalan kota lilin merah, sarjana tua itu tersenyum dan berbisik, "Bagus. Sungai bordir sangat halus dengan ombak hijau. Tidak ada angin kencang atau ombak besar. Permukaan airnya luas, tetapi memberi orang perasaan lembut.
Perahu yang ditumpangi Chen Pingan dan 3 orang lainnya ke selatan memiliki 2 dek. Kebanyakan dari mereka adalah cendekiawan Konfusianisme yang mengenakan jubah hijau dan pedagang. Li Baoping tidak takut dengan orang asing. Ia suka membawa kotak buku kecil dan bergabung dengan orang banyak. Ia akan menajamkan telinganya untuk mendengarkan orang-orang berbicara dengan keras. Ketika cendekiawan biasa melihat seorang wanita muda yang tampak bersemangat dan membawa kotak buku kecil yang terbuat dari bambu hijau yang biasa digunakan untuk menempuh perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Berdiri pada jarak yang tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, orang dewasa akan tersenyum ramah dan tidak menaruh hati pada wanita muda itu. Mereka akan terus mengobrol dan berbicara tanpa hambatan. Li Huai dengan hati-hati mengendalikan tali kekang dan menunggangi keledai putih itu dalam lingkaran kecil di haluan perahu. Ia bagaikan seorang jenderal yang berpatroli di perbatasan, tak tertandingi di dunia. Anehnya keledai putih itu hanya mau membiarkan Li Huai menungganginya. Hal ini membuat Li Huai sangat senang. Adapun Wei Jin dari kuil angin salju, dia akan datang untuk membawa keledai itu pergi di masa depan. Pada saat itu, dia akan meminta Li Huai untuk ingat meminta imbalan dari orang itu. Dia bisa saja meminta harga yang selangit. Semua hal penting ini diabaikan oleh Li Huai. Lin Souyi datang ke sisi Chen Pingan dan duduk dengan punggung bersandar di dinding bagian dalam perahu. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa Alians mengatakan bahwa aku adalah prajurit pemurni Qi? Dan bagaimana saya menjadi seorang prajurit pemurnian Qi? Chen Pingan menghentikan gerakan memotong kapak di tangannya dan tersenyum. Tentu saja aku ingin tahu. Tapi tidak ada gunanya bertanya. Aku khawatir kamu akan terlalu banyak berpikir. Lin Souyi sedikit tertekan. Di antara 3 orang di sekolah, bahkan orang yang buta pun dapat melihat bahwa satu-satunya orang yang benar-benar diperhatikan Chen Pingan adalah Li Baoping. Di antara dia dan Li Huai, Chen Pingan seharusnya lebih dekat dengan Li Huai. Mengenai apakah itu karena mereka berdua tumbuh di kota kecil, atau karena dia terlalu pendiam, Lin Souyi tidak yakin. Selain itu, pemuda itu tidak pernah benar-benar peduli dengan hal-hal sepele yang tidak layak disebutkan. Tetapi Lin Souyi tidak dapat menahan perasaan tertekan. Lin Souyi bertanya, apakah kamu tahu seberapa kuat labu perak kecil itu? Chen Pingan melihat sekeliling dengan tenang, lalu mengangguk dan berkata dengan suara rendah, bahkan Alians mengatakan bahwa ini adalah labu pedang yang langka. Tentu saja, ini sangat berharga dan langka. Lin Souyi berkata, lalu tahukah kamu betapa besar kesempatan yang kamu lewatkan ketika kamu menolak minum karena kamu berlatih seni bela diri? Alasan mengapa aku bisa resmi naik gunung dan menjadi pejuang pemurnian Qi, seorang yang abadi di gunung di mata orang-orang biasa, adalah karena aku meminum arak di labuk kecil itu berulang-ulang. Setelah minum anggur itu, aku bisa merasakan bahwa tidak peduli apakah itu darahku, dagingku, tulangku, penglihatanku, pendengaranku, atau bahkan kekuatan kakiku, aku bahkan bisa mengikuti jejak langkahmu pada akhirnya. Tidak bisakah kau katakan? Jari-jari Chen Pingan tanpa sadar mengusap bambu hijau yang dingin itu. Setelah meninggalkan sungai Tiefu dan mendekati Gunung Kidun, kamu sebenarnya akan lebih mudah berjalan di jalan pegunungan di belakang. Ekspresi Lin Souyi tidak berubah. Dia berkata dengan ringan, oh. Chen Pingan tersenyum dan berkata, Alians sangat malas. Dia sangat cakap, tetapi dia tidak mau mengurus hal-hal kecil. Karena saya yang memimpin, tentu saja saya harus menjaga kekuatan kaki kalian masing-masing. Kalian harus tahu kapan harus berhenti dan beristirahat. Kalian tidak hanya harus tidak terlalu lelah karena berjalan, tetapi kalian juga harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kalian dengan berjalan. Kita masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh di masa depan. Saya harap semua orang tidak perlu terlalu menderita di masa depan. Petik 2. Lin Souyi menatap ekspresi dan tatapan mata Chen Pingan. Dia menyilangkan lengannya dan mendengus tanpa alasan. Aku tidak akan percaya jika orang lain mengatakan ini. Chen Pingan mengangkat bambu di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, ini semakin membaik. Namun, kotak bambu terakhir jelas yang terbaik. Kalau begitu, aku akan memberikan yang ini kepada Li Huai terlebih dahulu. Lin Souyi melirik Awesem yang sedang menunggangi keledai tua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, buatkan untukku dulu. Chen Pingan tersenyum, kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya lebih kokoh untukmu. Gunakan lebih banyak tali. Bagaimanapun juga, kau adalah makhluk abadi. Jika kau benar-benar bisa terbang seperti Alians, jika tidak cukup kokoh, aku khawatir kau tidak akan mampu membawanya lebih dari beberapa hari. Lin Souyi menghela napas. Ia merasa bahwa ia tidak bodoh,
tetapi sungguh sulit untuk mengikuti pikiran orang ini. Ia memikirkan sesuatu yang tidak dapat ia pahami dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kau memberitahu Li Baoping segalanya tentang Zhu He dan Zulu tidak lama setelah Alians pergi dari Pilou-in? Ekspresi Chen Pingan berubah serius dan bertanya balik, menurutmu, hubunganku dengan Baoping lebih baik atau dengan ayah dan anak itu? Chen Pingan mengangguk dan berkata, jadi saya harus memberitahu Baoping dengan jelas apa yang dilakukan orang-orang yang keluar dari rumahnya. Saya punya gambaran kasar tentang orang seperti apa Zulu. Ketika Alians sengaja menjebaknya, dia tidak hanya ragu-ragu. Dia berharap ayahnya, Zhu He, akan membelanya lagi. Jika kita dalam bahaya karena dia main-main di Gunung Kidun, tetapi karena semua orang aman dan sehat setelah kejadian itu, saya dapat menganggapnya sebagai keinginannya untuk menyelamatkan ayahnya. Jika saya menempatkan diri saya di posisinya, saya mungkin tidak akan lebih baik darinya. Jadi meskipun saya marah, saya tidak akan pernah mengeluh di hadapannya. Namun, di koridor Pilou-in, tindakan Zulu benar-benar tidak dapat dimaafkan. Saya pikir selama dia tidak memberikan terlalu banyak keuntungan, Zulu akan mengkhianati semua orang, apalagi putrinya Baoping. Chen Pingan sedikit sedih, jika dia masih memiliki karakter seperti itu, suatu hari, ayahnya benar-benar akan dibunuh olehnya. Saya tidak ingin orang baik seperti Zhu He mati di tangan putrinya setelah meninggalkan kota lilin merah hidup-hidup. Mengapa dia tidak tahu bagaimana cara menyayangi ayahnya meskipun dia punya ayah? Ekspresi Lin Soyi dingin, apakah menurutmu setiap orang tua di dunia ini baik? Chen Pingan berkata dengan tegas, saya tidak peduli dengan orang lain, tetapi orang tua saya sangat baik. Ekspresi Lin Soyi sedikit jelek. Namun, kata-kata Chen Pingan sedikit meredakan ekspresi remaja itu. Zhu He adalah orang yang baik, tetapi dia tampaknya tidak tahu bagaimana cara mengajari anak-anaknya cara berperilaku. Untuk beberapa hal, jika sudah sangat jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, mengapa dia tidak mengajari mereka? Aku tidak bisa memahaminya. Lin Soyi, kamu orang yang pintar. Apakah kamu tahu alasannya? Lin Soyi tampak sedikit lelah, mungkin karena gelap di bawah cahaya. Namun, orang tua di dunia tidak dapat disimpulkan dengan kalimat sederhana, hati orang tua di dunia. Chen Pingan, setiap keluarga punya kesulitannya sendiri. Orang tuamu pergi lebih awal, jadi ada beberapa hal yang tidak perlu kamu khawatirkan. Tentu saja, aku tidak punya maksud lain. Kalau tidak enak didengar, jangan dimasukkan ke hati. Chen Pingan melambaikan tangannya dan tersenyum, tentu saja tidak. Lin Soyi melirik sanggul Chen Pingan, jepit rambutnya hilang begitu saja. Apakah kamu tidak akan mencarinya? Chen Pingan menundukkan kepalanya dan terus menempa kotak kecil itu, sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak dapat menemukannya. Apakah menurutmu orang serakah sepertiku akan kehilangan barang berharga seperti itu? Ekspresi Lin Soyi tiba-tiba menjadi aneh. Mungkinkah Alians mengatakan bahwa aku harus mengganti namaku dengan namamu? Chen Pingan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada alasan di balik ini? Lin Soyi sudah mengganti topik pembicaraan. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan memberi isyarat kepada Chen Pingan, yang merupakan seorang ahli, bisakah kamu membuat sedikit lengkungan di sini? Kalau tidak, bentuknya terlalu persegi dan kaku. Lebih baik bentuknya agak membulat. Akan lebih nyaman dilihat dari jauh. Chen Pingan mengangguk dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalau hasilnya tidak bagus, saya tidak akan peduli lagi. Lin Soyi tahu bahwa orang ini adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia berkata tidak akan peduli, maka dia benar-benar tidak akan peduli. Oleh karena itu, Lin Soyi, yang sebenarnya memiliki harapan besar terhadap kotak kecil itu, tiba-tiba menjadi cemas dan mempercepat nadanya. Bagaimana mungkin? Bambu-bambu dari Gunung Kidun ini sangat khusus. Setiap bagian yang digunakan akan mengurangi satu bagian. Kotak saya harus enak dipandang, dan pada saat yang sama, memperhitungkan keuntungan dari kepraktisan dan ketegasan. Chen Pingan, kamu bisa memperlambat saat memotong. Pikirkan lebih banyak saat kamu membangun rangka kotak bambu. Chen Pingan masih terus memotong-motong seolah-olah dia sedang terbang. Potongan-potongan bambu kecil terus berjatuhan dari tanah, lalu Chen Pingan memasukkannya ke dalam keranjang di punggungnya satu persatu. Lin Soyi terkejut. Chen Pingan melihat sekilas tatapan cemas remaja yang dingin itu dari sudut matanya dan menahan tawanya. Bagaimana kalau aku membuat kotakmu bertahan lama? Remaja itu berkata dengan marah, namaku Lin Soyi. Apakah aku tipe orang yang suka mengingkari perkataannya? Chen Pingan tiba-tiba mengerti mengapa Alians sangat suka bermain trik. Rasanya menyenangkan. Li Huai menuntun keledai itu ke arah mereka berdua dan bertanya dengan santai, Chen Pingan,
menurutmu apakah Alliance akan kembali besok? Chen Ping'an mendongak dan berkata, apakah kamu lupa? Li Huai buru-buru menutup mulutnya. Setelah melepaskannya, dia melihat sekeliling dengan mata yang licik. Dia kemudian melepaskan kendali dan berjongkok di depan Chen Ping'an. Dia merendahkan suaranya dan berkata, lalu lusa atau lusa. Pokoknya, paling lambat, kita akan turun dari kapal. Kalau Alliance tidak kembali saat itu, maka aku tidak akan menganggapnya sebagai teman di masa mendatang. Chen Ping'an, katakan padaku, apakah aku bersikap sangat baik? Ketika Alliance berlutut di tanah dan memohon padaku, ya, kau boleh memberikan kata-kata yang baik untuknya. Ketika saatnya tiba, aku akan dengan berat hati setuju dan terus berteman dengan Alliance. Lin Souyi hanya menutup matanya. Menutup mata terhadap Li Huai, teman sekelasnya, adalah pilihan yang sangat bagus. Lin Souyi belum pernah melihat orang seperti itu yang pantas dipukuli. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia akan menertawakannya ketika Li Huai mendapat masalah suatu hari nanti. Ia mendengar suara ringkikan keledai, disusul suara anak kecil terjatuh dan menangis. Ketika Li Huai menoleh, dia sedikit terkejut. Keledai putih itulah yang telah membuat masalah. Anak yang malang itu mungkin menganggapnya menyenangkan dan berlari untuk menggoda keledai itu, tetapi binatang itu memiliki temperamen yang buruk. Meskipun tidak akan menyakiti orang, ia pasti akan menakuti si kecil yang berani mengganggunya. Misalnya, ia mengangkat kukunya dan menghentakkan kakinya dengan keras di dek kapal berulang kali. Ia begitu takut sehingga anak yang duduk di tanah tidak berani menangis lagi. Chen Ping'an tiba-tiba meletakkan pisau dan bambu di tangannya dan segera berjalan mendekat untuk membantu anak itu berdiri. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk menekan keledai putih itu 2 kali. Ketika keledai putih itu melihat gerakan tangan Chen Ping'an, meskipun ia masih sedikit cemas, ia tetap berhenti dan berdiri diam di tempat. Anak itu mengenakan kemeja satin. Dia melambaikan tangannya secara acak dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari dukungan Chen Ping'an. Ketika dia melihat para tetua di keluarganya berjalan menuruni tangga dari lantai 2 perahu, dia dengan cepat bergegas dan langsung menangis. Seorang pria kekar berpakaian hitam mengambil 3 langkah sekaligus dan langsung datang ke sisi anak itu. Dia berjongkok dan bertanya dengan lembut, Tuan Muda Yu, ada apa? Chen Ping'an melambaikan tangan pada Li Huai yang mencoba menyelinap pergi. Li Huai mengecilkan lehernya, dan ketika dia bertemu mata dengan Chen Ping'an, dia tidak berani terus bersikap pengecut. Dia berjalan ke sisi Chen Ping'an, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara lemah, keledai putih kecilku tidak akan menggigit orang tanpa alasan. Aku tidak berbohong padamu, Chen Ping'an. Chen Ping'an mengangguk dan berkata lembut, tapi apapun yang terjadi, kamu harus meminta maaf kepada mereka. Li Huai mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih, mengapa harus aku? Anak itu memprovokasi keledai putih kecilku, dan dia tidak menyakitinya. Mengapa aku harus minta maaf? Anak bodoh itu seharusnya minta maaf padaku. Chen Ping'an hendak menjelaskan sesuatu kepada Li Huai. Li Baoping berlari mundur dari kejauhan dan berdiri di samping Chen Ping'an. Lin Souyi juga berdiri, tetapi dia tetap di tempatnya karena dia harus membantu Chen Ping'an menjaga keranjang. Teriakan bermartabat dan marah terdengar dari kelompok itu, berani sekali kamu, makhluk jahat. Ternyata itu adalah seorang pria parubaya dengan aura seorang pejabat. Wajahnya muram, dan matanya menyapu keempat orang itu. Mana para tetua kalian? Keluar. Wajah Chen Ping'an tenang, dan dia berkata dengan lembut, Li Huai. Li Huai, yang setengah bersembunyi di belakang Chen Ping'an, berkata dengan takut-takut, aku membuat anakmu takut. Ini salahku karena tidak mengendalikan keledai putih kecilku dengan baik. Maafkan aku. Setelah meminta maaf kepada orang asing itu sekaligus, Li Huai tersedak oleh isak tangisnya. Alliance pernah menggoda bocah kecil ini bahwa dia hanya tahu bagaimana menjadi tiran di rumah, menjadi tuan di rumah, dan menjadi cucu di luar rumah. Dia tidak bersalah pada Li Huai. Chen Ping'an mengusap kepala Li Huai dengan lembut, lalu menatap pria parubaya itu. Ada yang bisa kita lakukan? Pria parubaya itu mencibir, dasar bocah nakal. Nada bicaranya keras sekali. Biarkan orang tua dan orang yang lebih tua keluar dan bicara. Seorang wanita anggun dengan raut wajah sedih menggendong anak itu dan mendengarkan keluhan anak itu. Tatapan matanya menjadi lebih tajam, terutama saat mendengar anaknya mengatakan bahwa keledai itu berlarian dan ingin menggigitnya setiap kali melihatnya. Keledai itu sangat ganas, dan jika dia tidak berlari cukup cepat, salah satu lengannya akan digigit oleh binatang itu. Wanita itu begitu marah hingga sudut mulutnya berkedut. Dia berkata dengan marah,
kau tidak peduli? Kamu sudah duduk di bangku dingin di ibu kota selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kamu di sini, kamu diganggu oleh binatang buas. Kamu tidak menganggapnya memalukan, tapi aku seorang wanita. Aku malu padamu. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam dan menatap pria parubaya itu dengan ekspresi tidak yakin. Dia berkata perlahan, para tetua tidak ikut bersama kami. Saya yang membuat semua keputusan. Wanita itu mengalihkan pandangan dan menatap Chen Ping'an dengan dingin. Dia mencibir, jika kamu tidak bisa mengendalikan binatang berkaki 4, bagaimana mungkin binatang berkaki 2 bisa melakukannya? Li Baoping sangat marah hingga bibirnya bergetar. Wajahnya memerah saat dia berkata, keledai putih kecilku sangat patuh. Jika dia melakukan kesalahan, kami akan mengakuinya. Jika tidak melakukan kesalahan apapun, Anda tidak diperbolehkan memfitnahnya. Kalau kamu mampu, kamu bisa tanya lagi ke anak itu. Tanyakan dengan jelas penyebab kejadiannya, baru omong kosong. Ekspresi Lin Souyi tampak jahat. Dia mengangkat lengannya dan meraih dadanya. Di antara tumpukan jimat kertas kuning, terdapat perbedaan peringkat yang sangat besar. Dengan tubuh dan pikiran Lin Souyi yang baru saja mulai berkultivasi, ia hanya dapat mengendalikan 3 jimat terendah, manik-manik di piring. Chen Ping'an cepat-cepat menatap Lin Souyi dan memberinya pandangan bertanya yang samar-samar. Yang terakhir mengangguk dan memberi isyarat dengan matanya bahwa Yin Spirit tidak jauh. Dia telah menghubunginya dan Yin Spirit dapat muncul kapan saja. Setelah Chen Ping'an menarik kembali pandangannya, dia berkata kepada pria itu dengan serius, saya harap nyonya itu bisa meminta maaf kepada kami. Pria setengah baya yang terpelajar itu tampaknya merasa bahwa tidak pantas baginya untuk bersaing dengan sekelompok anak-anak. Dia kurang lebih tahu temperamen putranya. Ketika kemarahan dari sebelumnya mereda, dia agak menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar kata-kata tidak masuk akal dari pemuda dengan sandal jerami, dia hanya merasa bahwa itu lucu. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah pemuda biasa yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia berkata dengan tidak setuju, karena kamu telah meminta maaf, dan kamu berada dalam situasi di mana orang tuamu tidak ada, aku tidak akan mempermasalahkannya. Namun, untuk mencegah binatang buas itu menyakiti orang, menurutku yang terbaik adalah membunuhnya. Kalau tidak, jika itu benar-benar menyakiti orang, konsekuensinya akan sangat sulit untuk dihadapi. Itu bukan sesuatu yang dapat ditanggung anak-anakmu. Tidakkah kau tahu prinsip kematian ketika tuannya dipermalukan? Pria berpakaian hitam itu tampak sedikit malu. Dia segera berbalik dan membungkuk kepada wanita itu. Anak itu tiba-tiba berbisik di telinganya dan menunjuk ke arah wanita muda yang sedang membawa peti bambu kecil. Wanita itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar sekali, setelah membunuh binatang buas itu dan melemparkannya ke sungai, ingatlah untuk memberi 3 orang kecil itu pelajaran dan itu sudah cukup. Adapun gadis kecil berjaket katun merah itu, menurutku dia cukup enak dipandang. Tidak buruk baginya menjadi pembantu pribadi Yuer. Itu juga merupakan berkah baginya. Li Huai sangat ketakutan. Dia mencengkeram lengan baju Chen Ping'an dengan sekuat tenaga. Tidak masalah jika mereka memukulku atau memarahiku, tetapi keledai putih kecil itu tidak boleh mati. Aku akan meminta maaf kepada mereka lagi. Aku dapat mengganti rugi mereka dengan buku itu. Bukankah kau mengatakan kepadaku bahwa buku itu sangat berharga dan tidak boleh hilang? Chen Ping'an mengulurkan tangannya dan menekan kepala anak itu dengan kuat, tidak membiarkan Li Huai melanjutkan, minta maaf saja. Kamu tidak salah sekarang. Chen Ping'an menekan kepala Li Baoping dengan tangannya yang lain dan berkata dengan lembut, aku akan mencoba. Sulit untuk mengatakan apakah paman muda dapat membantumu melampiaskan amarahmu. Kita hanya akan tahu setelah mencobanya. Lin Souyi hendak berbicara ketika Chen Ping'an menggelengkan kepalanya pelan. Akhirnya, dia menatap pria paruh baya yang tampak masuk akal itu dan bertanya, apakah karena kamu tidak bisa berargumen denganku dan tidak ada yang perlu dibicarakan? Pria itu sedikit kesal. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan muram, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pria itu melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan pengikut berpakaian hitam di sampingnya, bunuh keledai itu. Alians pernah mengajarkannya sebuah metode untuk mengalirkan ki selama 18 pemberhentian. Chen Ping'an telah mencobanya berkali-kali. Paling-paling, ia akan merasakan sakit yang tak tertahankan setelah 7 pemberhentian. Perlu diketahui bahwa toleransi Chen Ping'an terhadap rasa sakit jauh melampaui rekan-rekannya. Satu-satunya saat ia berhasil mencapai pemberhentian ke-7 adalah ketika Chen Ping'an hampir terguling di tanah. Hanya dalam 6 pemberhentian pertama, Chen Ping'an, yang hanya memiliki fisik alam bela diri kedua,
dapat menyelesaikan perjalanan 6 pemberhentian dengan relatif lancar. Jelaslah bahwa ada pemisahan yang sangat krusial antara pemberhentian ke-6 dan pemberhentian ke-7. Namun bagi Chen Ping'an, karena mampu membandingkan catatan dengan Zhu He yang berada di puncak alam kelima, di Gunung Kidun, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kedua belah pihak saling bertarung. Meskipun Zhu He telah mengatakan sebelumnya bahwa ia akan menekan operasi Qi-nya ke tingkat alam ketiga, Zhu He belum pernah benar-benar memasuki Jianghu, jadi ia tidak begitu mengerti makna di baliknya. Hanya pendekar pedang militer dari Gunung Bela Diri di kota kecil itu yang dapat mengetahui sekilas bahwa sikap berjalan pemuda yang sangat kasar di tepi sungai itu sudah dipenuhi dengan niat pukulan itu. Jika kamu tidak mengamalkan kebenaran, kamu akan dirasuki selama 3 tahun. Jika kau mengamalkan kebenaran, kau akan membunuh Tuhan dengan 1 pukulan. Tentu saja, Zhu He tahu 2 kalimat ini. Namun, karena dia belum mencapai alam ke-6 dan belum mengalami seni bela diri tingkat tinggi, dia tidak benar-benar memahami kebenarannya. Zhu He bahkan tidak tahu bahwa batas yang dia yakini adalah alam ke-9. Namun, di atas ini, ada alam ke-10 yang legendaris. Untuk mencapai puncak gunung, akulah puncaknya. Di jalur seni bela diri, setelah melewati ambang batas secara kebetulan dan bakat, seseorang akan menikmati keberuntungan sebanyak yang dapat ditanggungnya. Itu adalah yang paling adil. Tidak peduli seberapa besar para kultivator Qi di gunung memandang rendah para seniman bela diri murni dari 9 kelas bawah, ketika tinju mereka benar-benar mendarat di kepala para makhluk abadi ini, itu benar-benar menyakitkan. Pria kuat berpakaian hitam itu melangkah maju dan berjalan keluar dari sisi kepala keluarga. Dia berkata dengan santai, "Saya sarankan Anda untuk minggir." Chen Ping'an tidak mengatakan apa-apa dan melangkah maju. Suara papan kapal terdengar samar. Bagi orang luar, momentum itu biasa saja. Paling-paling, itu adalah pemuda yang memiliki kekuatan yang kurang ajar. Teknik tinju manual Hansan memiliki total 6 langkah yang terhuyung-huyung. Setelah Chen Ping'an menghafal 18 gerakan berhenti, ia mencoba untuk berhenti 1 langkah pada 1 waktu. Begitu Chen Ping'an mulai bersaing dengannya, benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sama seperti Chen Ping'an yang memutuskan untuk berlatih teknik tinju jutaan kali hanya karena perkataan Nona Ning Yao. Setelah itu, dia tidak pernah bermalas-malasan setiap hari. Sebagai seorang seniman bela diri dari alam ketiga, meskipun orang kuat berpakaian hitam itu terkejut melihat seorang pemuda malang yang kebetulan ditemuinya berjalan dengan sikap tinju yang baik, dia tetap tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Sebaliknya, dia merasa sedikit beruntung. Lagi pula, jika dia hanya menggertak beberapa anak setelah membunuh keledai itu, dia tidak tahu harus menaruh mukanya di mana. Ada banyak orang di kapal ini yang merupakan pengikut klan keluarga. Setelah melakukan jurus tinju 6 langkah, Chen Ping'an mengerahkan tenaga pada langkah terakhir. Papan kapal berderit di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya seperti anak panah, langsung tiba di depan pria kuat berpakaian hitam itu. Lelaki yang tertegun itu hanya bisa menarik napas dalam-dalam dengan tergesa-gesa dan melindungi dadanya dengan lengannya. Rasa sakit yang tajam datang dari lengannya, seolah-olah dia dipukul oleh palu. Seluruh tubuhnya terbanting ke belakang, dan dia hanya bisa terhuyung mundur. Tepat ketika dia berhasil menahan diri agar tidak jatuh ke belakang dan hendak mengendurkan tangannya yang hampir lumpuh, sebuah bayangan hitam melompat tinggi seperti gangren dan menghantam dada pria itu dengan lututnya, yang sedikit terbuka di bagian tengah. Kali ini lelaki itu terluka parah dan dia terpental dengan keras. Ketika darah mengalir deras ke tenggorokan pria itu, pikirannya menjadi jernih sepenuhnya. Pikirannya bahkan lebih jernih daripada sebelumnya ketika dia ceroboh. Dia adalah seniman bela diri alam ketiga sejati. Memikirkan serangan kejam yang tak terduga dari pemuda itu, kemungkinan besar dia adalah anak panah yang sudah hampir habis. Selama dia menggunakan momentum ini untuk jatuh di kejauhan, dia seharusnya bisa segera bangkit dan menghadapi musuh. Namun pemuda bersandal jerami itu bagaikan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Kecepatannya tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Dia sudah tiba di samping pria yang belum jatuh ke tanah dan meninju kepalanya. Tubuh lelaki kuat berpakaian hitam itu langsung terbanting ke tanah. Karena momentum jatuhnya terlalu besar, ia bahkan sedikit memantul di papan kapal. Setelah memuntahkan seteguk besar darah, seniman bela diri alam ketiga yang tidak melakukan satu gerakan atau pukulan pun pingsan sepenuhnya. Beruntung, saat melihat lelaki itu pingsan,
sandal jerami pemuda yang hendak menginjak wajahnya tiba-tiba berhenti dan ditarik kembali. Pria parubaya itu tidak sempat menoleh. Ia hanya bisa mempertahankan postur menoleh. Ekspresinya seperti seorang sarjana yang telah jatuh ke dalam bak kotoran. Wajah wanita itu seputih salju. Anak dalam gendongannya menganga lebar. Rombongan pelayan dan pembantu belum pulih dari keterkejutan mereka. Chen Ping'an melirik pria berpakaian hitam di kakinya. Setelah memastikan tidak ada kemungkinan serangan diam-diam, dia menatap pria berjubah akademis itu. Akhirnya, tatapannya tertuju pada wanita itu. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Apakah akal sehat masuk akal sekarang?" Wanita yang ketakutan itu tiba-tiba berteriak kepada pria parubaya itu, "Ma Jingfu adalah pria tampan yang tidak berguna dan tidak berguna. Kamu adalah pejabat Dali yang bermartabat. Apakah kamu ingin menjadi orang yang tidak berguna juga?" Pria itu berbalik dan menunjuk ke arah pemuda bersandal jerami itu. Dia berteriak, "Berani sekali kau. Saya hakim daerah Wanping di ujung sungai bordir ini. Saat ini saya sedang dalam perjalanan untuk memulai jabatan saya." Chen Ping'an bahkan tidak melihat ke arah pria yang marah itu. Dia menatap tajam ke arah wanita itu. Wanita itu berkata bahwa dia lahir tanpa ibu. Dia juga berkata bahwa dia ingin menculik Li Baoping untuk dijadikan pembantu keluarganya. Chen Ping'an bukanlah orang yang tidak menyimpan dendam. Ketika orang lain menyakitinya secara tidak sengaja, Chen Ping'an akan menahannya dan melupakannya. Namun, ketika menyangkut permusuhan yang harus dibalaskan, selama dia tidak membalas dendam, dia akan mengingatnya selama 96 tahun hidupnya. Alliance pernah bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Kamu menghabiskan sisa 4 tahun itu?" Pemuda itu menjawab dengan cara yang metodis, "Sebelum aku berusia 4 tahun, aku punya orang tua. Aku tidak berakal sehat, jadi aku tidak masuk akal." Chen Ping'an kembali melesat maju seperti angin sepoi-sepoi. Ia menendang wanita dan anak yang ada di pelukannya, menyebabkan mereka terhuyung dan jatuh. Akan tetapi, dibandingkan dengan pria berjubah hitam, keterkejutannya lebih besar daripada rasa sakitnya. Chen Ping'an menatap dingin ke arah anak yang hidup dalam kemewahan. Pria parubaya itu mengumpat, "Berani sekali kau. Kau bahkan tidak membiarkan seorang wanita dan seorang anak pergi." Chen Ping'an berjalan ke arah pria itu dan berkata, "Selama kamu adalah seorang manusia, kamu harus bersikap masuk akal ketika kamu mencapai usia yang peka. Saya tidak peduli apakah Anda tua atau muda, pria atau wanita." Pria itu melangkah mundur selangkah demi selangkah. Ia menunjuk pemuda itu dan mengancam dengan suara gemetar, "Aku akan menghukummu dengan kejahatan dan membiarkanmu hidup di penjara selama sisa hidupmu." Pada saat ini, seseorang di lantai 2 berkata dengan suara rendah, "Anak muda, ini agak keterlaluan. Sudah cukup bahwa kamu telah memberi pelajaran kepada pelayan itu. Kamu harus berhenti sekarang. Jika kamu terus bersikap tidak kenal ampun dan berani melanggar hukum dengan kemampuanmu yang sedikit, meskipun aku bukan seorang pejabat, tidak sulit bagiku untuk menghentikanmu dan membantu hakim daerah menangkapmu." Chen Ping'an mendengar suara itu dan menoleh. Seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di haluan kapal di lantai 2. Di sampingnya berdiri seorang lelaki berjubah putih dengan pedang. Lelaki itu sedang beristirahat dengan mata terpejam. Chen Ping'an menarik kembali pandangannya dan berkata kepada pria yang mengaku sebagai hakim daerah, "Minta maaflah kepada kami." Melihat seseorang berbicara membela keadilan, lelaki itu menjadi berani dan berkata dengan marah, "Jangan pernah pikirkan itu. Saat kita sudah berada di wilayah hukum Kabupaten Wanping, aku akan memberitahumu, seorang bandit, tentang hukum Dali." Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Minta maaf." Pria berjubah Konfusian itu sedikit malu-malu. Ia melihat ke lantai 2 dan berteriak, "Saya harap Anda cukup berani untuk melakukan apa yang benar." "Saya akan berterima kasih." Lelaki tua itu tidak berekspresi. Ia menatap punggung Chen Ping'an dan berkata, "Anak muda, aku menasihatimu untuk terakhir kalinya. Berhenti dan berhenti." Chen Ping'an memberi isyarat kepada Lin Souyi di haluan kapal agar tidak bertindak gegabah untuk sementara waktu. Dia berbalik dan bertanya, "Senior, apa yang baru saja kamu lakukan?" Orang tua itu tersenyum tenang dan berkata, "Tentu saja, saya menonton dengan tangan terlipat. Tentu saja, jika hakim daerah benar-benar berani menculik seorang wanita, saya pasti akan menghentikannya." Chen Ping'an bertanya lagi, "Bagaimana dengan keledai yang mereka bunuh?" Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya bukan bodhisattva yang masih hidup. Tentu saja, saya tidak akan menghentikan mereka. Itu hanya seekor keledai." Chen Ping'an melanjutkan bertanya, "Lalu siapa yang tidak masuk akal?"
Orang tua itu tertegun dan ragu-ragu untuk pertama kalinya. Ia berkata, orang yang berakal sehat mungkin ada di pihakmu. Tapi, bocah kecil, bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Chen Pingan akhirnya berkata, meminta mereka meminta maaf berarti saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu orang tua ini benar-benar ingin melihat apakah penalaranmu dapat melampaui penalaran orang tua ini. Chen Pingan mengangguk sambil menurunkan lengannya. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya pelan-pelan dan menunjuk ke arah pria berjubah putih yang telah membuka matanya. Andalkan dia, kan? Lin Shou mengerti dan menggerakkan bibirnya sedikit. Lelaki tua itu sudah marah, tetapi dia masih tersenyum seperti biasa dan mengangguk. Apa? Kau tidak setuju? Orang tua itu tersenyum dan menoleh untuk melihat pendekar pedang di sampingnya. Beijing, si kecil itu tampaknya berpikir bahwa tinjunya lebih masuk akal daripada pedang Ling Sungu. Pendekar berjubah putih itu menggerakkan sudut mulutnya dan mencibir. Pada saat ini, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Sebelum para ahli di kapal dapat memahami arti dari kata-kata pedang Lingsu, pendekar pedang berjubah putih, yang seperti pedang abadi, dicengkeram lehernya dan terlempar keluar dari haluan lantai 2. Ia membentuk lengkungan yang indah dan akhirnya jatuh ke sungai Xiuhua, menciptakan percikan air yang besar. Setelah sekian lama, ia tidak muncul dari air. Tidak seorang pun tahu apakah ia sudah mati atau masih hidup. Lelaki berjubah Konfusian itu ketakutan setengah mati. Ia menatap anak laki-laki yang sudah menaiki tangga dan buru-buru berkata, maaf, aku salah. Chen Pingan datang ke sisi lelaki tua itu. Hanya ada seorang lelaki tua di haluan lantai 2 dengan wajah berkedut. Setelah melihat sosok bocah lelaki tua itu menelan ludahnya. Chen Pingan bertanya dengan lembut, Tuan, Anda sudah hidup begitu lama. Secara logika, Anda seharusnya tahu lebih banyak daripada saya. Apakah logika Anda sudah tidak masuk akal lagi? Orang tua itu hendak berbicara ketika seekor ikan putih besar melompat keluar dari sungai Xiuhua. Ternyata pendekar pedang berjubah putih itu terlempar kembali ke lantai 2 kapal. Orang tua itu membungkuk dan ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Anak laki-laki itu telah turun ke bawah dan pergi. Pria berjubah Konfusianisme meminta semua orang dalam keluarga untuk berdiri dengan patuh. Ketika anak laki-laki bersandal jerami lewat, semua orang meminta maaf. Chen Pingan berkata kepada pria itu, sudah cukup. Tapi aku tahu kau tak sabar untuk membunuh kami semua di dalam hatimu. Lutut lelaki berjubah Konfusian itu menjadi lemas dan ia ingin berlutut di hadapan anak laki-laki itu. Lin Shouyi masih bersandar di dinding bagian dalam kapal dengan wajah tenang. Li Huai merasa bersalah dan memegang kendali keledai putihnya erat-erat karena takut menimbulkan masalah lagi pada Chen Pingan. Chen Pingan berpikir serius dan berbisik, saya akan berlatih tinju lebih tekun di masa depan. Dan Lin Shouyi, jika memungkinkan, jangan malas. Lin Shouyi mengangguk sambil tersenyum. Kau tidak perlu mengingatkanku. Chen Pingan mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah mengatakan apa yang seharusnya kamu katakan. Kalau kamu menyesal atas masalah yang kamu timbulkan, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Selama kamu tidak salah, jangan minta maaf. Semua orang juga begitu. Dalam perjalanan kita menuju kerajaan Sui Agung di masa depan, seperti hari ini, kita tidak akan menimbulkan masalah. Namun jika masalah datang kepada kita, jangan takut pada masalah. Mata Li Huai berkaca-kaca. Dia menegakkan dadanya dan berkata, aku bisa melakukannya. Li Huai segera tersenyum di tengah air matanya. Chen Pingan, kamu benar-benar jago bertarung. Bagaimana kalau aku memanggilmu paman bela diri di masa depan? Li Huai segera mengubah kata-katanya. Kita bicarakan nanti saja. Chen Pingan tiba-tiba menambahkan, jika, dan maksudku jika, kamu benar-benar bertemu dengan lawan yang tidak dapat kamu kalahkan bahkan jika kamu bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu, maka cepatlah akui kesalahanmu dan akui kekalahanmu. Itu tidak memalukan. Li Baoping menyilangkan lengannya dan bersandar di rak buku kecil. Dia berkata dengan marah, Paman, ini tidak bisa dilakukan. Lin Shouyi berkata, saya pikir itu bisa dilakukan. Li Huai terkekeh. Aku akan mendengarkan paman bela diriku di masa depan. Di dasar sungai bordir, Roh Yin berenang seperti ikan di air dan tersenyum. Setelah kejadian ini, pemilik kapal besar yang sombong itu langsung berlari menghampiri, sambil berkata bahwa ia telah menyiapkan kamar pribadi di lantai 2 untuk tamu-tamu terhormat. Tidak apa-apa jika mereka membawa keledai ke dalam kamar. Kapal kecilnya lah yang seharusnya dihormati. Ada juga beberapa tamu kaya yang datang karena reputasinya.
Mereka membawa pisau, bukan pedang. Jelas, mereka datang ke sini untuk menjilat. Chen Pingan tidak pandai menghadapi orang-orang ini. Lin Souyi membantunya menolak mereka. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda yang tumbuh di kantor pengawasan konstruksi. Ucapan dan perilakunya sempurna. Bahkan jika dia menolak mereka, mereka tetap pergi dengan senang hati. Pendekar pedang yang dipanggil Paus Putih oleh lelaki tua itu adalah seorang kultivator lepas yang cukup terkenal di selatan Dali. Pedangnya adalah benda ajaib sungguhan yang disebut Lingsu. Itu adalah senjata suci dari cabang jimat Tao. Konon katanya, dia adalah seorang guru pengembara yang turun gunung untuk mengolah pikirannya. Setelah meninggal di hutan belantara, ilmu pedang itu secara tidak sengaja diperoleh oleh pendekar pedang berjubah putih. Dengan ilmu pedangnya yang hebat, dia memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang. Sejak saat itu, dia menjadi terkenal. Akan tetapi, dia tidak suka dikekang, jadi dia tidak direkrut oleh pemerintah Dali dan tentara perbatasan. Sebaliknya, dia suka bepergian dengan pedangnya di Jianghu. Tidak mudah bagi orang ini untuk dikenang di Jianghu Dali, di mana naga ada di mana-mana dan guru ada di mana-mana. Tidak mudah untuk dikenali. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Dia dipermainkan di telapak tangannya dari awal hingga akhir. Dia dikalahkan dengan cara yang sangat memalukan. Mungkin hati pedangnya akan tertutup debu dan tekad pedangnya akan ternoda tanah. Dalam hal ini, kekayaan pemuda bersandal jerami dan kelompoknya dapat dipertimbangkan. Sebagian besar orang di kapal adalah sarjana, pedagang, dan pahlawan Jianghu. Terlepas dari apakah temperamen mereka baik atau buruk, tidak banyak orang bodoh. Ketika Lin Souyi melihat tidak ada seorang pun yang datang untuk berbasa-basi, dia mengusap pelipisnya. Pemuda itu sedikit kesal. Jika bukan karena dia bisa melihat kotak buku hijau di tangan Chen Pingan sedikit demi sedikit ketika dia sedang beristirahat, dengan temperamen Lin Souyi yang acuh tak acuh, dia tidak akan bisa menahan amarahnya. Chen Pingan tidak tahan lagi dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan membuat kotak buku ini sesuai keinginan Anda." Lin Souyi duduk bersila, wajahnya penuh kelelahan. Untuk pertama kalinya, dia membuka hatinya dan berkata dengan lembut, "Aku benar-benar ingin menemukan tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih untuk bercocok tanam sendirian. Aku hanya ingin tinggal di gunung selama 60 tahun dan membiarkan dunia terus berjalan selama 1000 tahun." Namun, Alians pernah mengatakan bahwa metode kultivasi hati ini disebut pemakaman layu. Itu bisa dilakukan, tetapi hanya untuk prajurit pemurnian Qi yang telah mencapai level tertentu. Saya baru saja memulainya. Jika saya melakukannya sekarang, saya pasti akan menjadi gila dan jatuh ke jalan yang tidak lazim tanpa menyadarinya. Chen Pingan mengangguk. Kalau begitu, kamu harus benar-benar berhati-hati. Li Huai berjongkok di samping sambil memegang dagunya dan berkata dengan gembira, "Lin Souyi, mungkin Alians hanya menakut-nakutimu. Menurutku Gunung Kidun tidak buruk. Gunung ini cocok untukmu menjadi abadi. Saat kamu bosan, kamu bisa mengobrol dan bercanda dengan Wei Pi, sang penguasa negeri. Kamu bisa duduk di atas kura-kura besar atau menunggangi ular hitam atau ular piton putih. Sungguh mengagumkan. Akan tetapi, kalau begitu, karena kau tidak akan pergi ke kerajaan Sui besar bersama kami, bisakah kau menitipkan kotak buku ini kepadaku? Aku tidak sanggup membawanya sekarang. Dalam beberapa tahun, saat aku lebih tinggi dan kuat, aku bisa mengganti kotak buku kecil itu menjadi kotak buku besar. Aku akan mengingat kebaikanmu. Nanti, saat aku kembali dari kerajaan Sui besar, aku akan mengembalikannya kepadamu." Lin Souyi melirik Li Huai dari sudut matanya. Dia mencibir dan berkata, "Aku lebih suka tinggal di Gunung Kidun untuk mengolah metode umur panjang daripada menyerahkan kotak buku itu padamu." Li Huai berkata, "Oh, kalau begitu, kau harus terus mengikutiku ke kerajaan Sui besar." Lin Souyi mengusap alisnya. Ia merasa hanya Alians yang bisa menangani Li Huai. Tidak, Li Baoping bisa melakukannya. Chen Pingan tampaknya juga bisa melakukannya. Apakah dia satu-satunya yang tidak bisa berbuat apa-apa pada Li Huai? Lin Souyi, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, menatap Li Huai, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia dengan cepat menyatakan kesetiaannya dan berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Lin Souyi, aku sebenarnya ingin kamu pergi ke kerajaan Sui besar bersamaku. Aku hanya sedikit menginginkan kotak bukumu. Aku tidak bisa menahannya. Kotak itu lebih besar dari milikku. Aku tidak menyangkalnya. Tetapi jika kamu benar-benar ingin turun dari kapal dan kembali ke Gunung Kidun, aku pasti tidak akan senang. Pikirkanlah.
Di antara kita berempat, kamu adalah yang paling sok suci, tetapi kamu adalah yang paling jahat. Di masa depan, jika kita bertemu orang jahat yang tidak memiliki kata jahat terukir di wajahnya, seperti orang yang menyimpan niat jahat, kamu pasti satu-satunya yang bisa melihatnya sekilas. Apakah aku benar, Chen Pingan, Li Baoping? Chen Pingan menundukkan kepalanya untuk membuat kotak buku. Dia begitu fokus sehingga dia menutup telinga terhadapnya. Li Baoping sedang memikirkan beberapa pertanyaan aneh. Pikirannya melayang ribuan mil jauhnya, tanpa gangguan apapun. Lin Souyi sedikit sedih. Apakah menurutmu perjalanan kita ke kerajaan Sui besar untuk belajar akan mudah? Selain bahaya gunung dan sungai, pasti ada banyak masalah yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Lin Souyi berkata perlahan, dinasti Li kita didirikan atas dasar seni bela diri, dan pengaruh kita di dunia persilatan tidak bisa diremehkan. Sangat sedikit sarjana yang dikeluarkan. Sebelum Akademi Tebing Tuan didirikan, tempat itu selalu dicaci maki sebagai tanah barbar oleh seluruh benua botol timur. Li Huai mengangguk dan berkata, saya tahu itu. Tuan Qi kita tidak pernah menghindar untuk membicarakan hal-hal ini. Bukannya dia tidak pernah membicarakan situasi Dali. Lin Souyi menghela napas dan berkata, aku ingat ketika aku masih muda, pengawas Song pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Ia berkata bahwa pada tahun-tahun awal Dali, seorang sarjana berhasil masuk ke Akademi Lakeview dengan kemampuannya sendiri. Akibatnya, ia dipermalukan dari semua sisi. Itu bukan hanya pelecehan verbal. Menurut pengawas Song, dua sarjana dari kerajaan Sui besar dan dinasti Lu bekerja sama untuk membuat serangkaian jebakan. Sarjana dari Dali itu mengalami gangguan mental dan menjadi gila. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia akhirnya mendapatkan kembali kewarasannya, ia ditikam dari belakang oleh hubungan cinta. Kemudian, ia bunuh diri dengan melompat ke danau. Karena masalah ini, Li Agung kita menjadi marah terhadap seluruh bangsa, itulah sebabnya kita memulai perang dengan dinasti Lu. Sebelumnya, Li Agung selalu menoleransi dinasti Lu, yang dulunya adalah bangsa hulu Li Agung, karena mempersulit mereka. Sekarang, tentu saja, situasinya telah banyak berubah. Sekarang, semakin banyak sarjana di Dali. Para pelatih Qi di gunung juga mulai turun gunung untuk melayani istana kekaisaran Dali. Mereka bertempur dengan gagah berani di perbatasan. Kemudian muncul pola baru, yaitu, kaum terpelajar di dinasti Li sangat mulia. Ketika para sarjana menjadi pejabat, mereka akan menganggap diri mereka tinggi. Misalnya, orang yang mengaku sebagai hakim Kabupaten Wanping kemungkinan besar adalah seseorang yang dikirim ke tempat lain dari ibu kota dan memiliki latar belakang formal dalam ujian kekaisaran. Jadi sekarang saya khawatir bahwa setelah orang itu turun dari kapal di perbatasan Kabupaten Wanping, dia akan memilih untuk mengungkapkan niatnya yang sebenarnya kepada kita, entah karena semangat ilmiahnya atau karena dia ingin menjadi pejabat baru. Pada titik ini, Lin Souyi tersenyum dan berkata, untungnya, dia adalah seorang pejabat sipil yang dulunya adalah seorang sarjana. Namun, di antara kita, ada juga Dewa Gunung yang tidak pernah muncul. Mungkin dia bisa dicegah. Lagi pula, tidak peduli seberapa mulianya para cendekiawan di Dali, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pelatih Qi. Namun, saya khawatir hakim daerah tidak cukup pintar. Atau, meskipun dia berasal dari ibu kota, dia belum pernah benar-benar melihat kekuatan pelatih Qi. Kalau begitu, kita akan mengalami serangkaian masalah. Li Huai sangat khawatir. Dia berbalik dan menamparkan keledai putih yang tergeletak miring di belakangnya. Dia memarahi dengan marah, pembuat onar, keledai putih kecil. Apakah kau pikir kau masih perawan dan mengamuk hanya karena seseorang menyentuhmu? Li Baoping tiba-tiba berkata, sekarang, lelaki tua itu pasti tamu terhormat dari hakim daerah Wanping. Mereka saling mengeluh. Saya percaya bahwa semakin tinggi status lelaki tua itu dan semakin baik ilmu pedangnya, semakin hakim daerah Wanping tidak akan berani melakukan apapun secara terbuka. Kakak laki-laki saya berkata bahwa seorang sarjana tidak dapat memberontak selama 3 tahun. Mengenai membuat masalah secara diam-diam, kami tidak takut. Selama orang itu tidak berani menggunakan kekuatan istana kekaisaran, kami dapat menghadapi apapun yang menghadang. Lin Souyi, apa yang kamu takutkan? Lin Souyi berpikir dengan hati-hati lalu mengangguk dan berkata, memang seharusnya begitu. Setelah Li Baoping selesai berbicara, dia bertanya dengan wajah serius, Paman Junior, kan? Chen Pingan berkata dengan tak berdaya, bagaimana aku bisa tahu tipu daya para cendekiawan dan pejabat ini? Pokoknya, kalau kamu menemui kendala, kamu bisa diskusikan dengan Lin Souyi. Terakhir kali, ketika kusir sang sarjana menitipkan, anak-anak,
mereka tidak hanya dapat kembali ke kota dengan selamat, tetapi mereka juga berhasil menipu kusir yang mengaku sebagai mata-mata Dali. Faktanya, Lin Souyi lah yang memulainya. Li Baoping menetapkan arah umum dan Lin Souyi mencari tahu detailnya dan mengisi kekosongan. Semuanya sempurna. Kedewasaannya jauh melampaui teman-temannya. Chen Pingan tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Setelah berpikir sejenak, dia meletakkan kapak di kakinya. Ketika dia tidak tenang, Chen Pingan tidak akan melakukan apapun. Dia lebih suka membiarkannya berlalu terlebih dahulu. Sebelumnya, di persimpangan Dragon Beard Creek dan Tiefu River, terdapat air terjun yang megah.